minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wajahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah khazanah Ramadan, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dimuliakan, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala di atas berbagai limpahan rahmat, karunia, nikmat yang sampai detik ini masih diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan bisa benar-benar kita pergunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Karena orang yang akan paling dekat dengan Rasulullah nanti di syurga Allah adalah mereka yang selalu membasahi lisannya dengan bersalawat, mendoakan dan menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, kita akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kemuliaan para sahabat, kenapa mereka menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah, dibanggakan para malaikat, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat adalah orang-orang yang selalu antusias, orang yang selalu semangat untuk bertanya, mengetahui dan mengamalkan setiap kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihatlah kaum muslimin betapa banyak asbabun nuzul dari ayat-ayat Allah dan asbabul wurud dari hadis-hadis Rasulullah itu ternyata bermula dari pertanyaan para sahabat-sahabat kepada beliau. Lihatlah ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amal yang paling dan sangat dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha, salat yang engkau laksanakan di awal waktunya. Summa ayu, kemudian apa lagi wahai Rasul? Summa birrul walidain, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Summa ayu ya Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Rasul? Summa jihadu fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah. Begitu juga dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ayul islamil khair?" Apa Islam yang baik itu wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Islam yang baik itu adalah tut'imut ta'am wa taqra'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Dan begitu banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata bermula dari pertanyaan para sahabat kepada beliau. Maka begitu juga dengan Uqbah bin Amir, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, seorang sahabat yang menyimpan sebagian besar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam satu kesempatan beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasul, apa jalan yang harus aku tempuh? Apa kebaikan yang harus aku lakukan agar aku menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjawab dengan 3 jawaban. Kalau engkau ingin selamat wahai Uqbah, yang pertama, amsik alaika lisanaka. Hendaklah engkau berusaha untuk menjaga lisanmu. Lisan dia merupakan nikmat yang hebat. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang istimewa yang Allah berikan kepada masing-masing diri kita. Bahkan dalam 2-3 ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kemuliaan nikmat lisan. Allah katakan, "Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain." Bukankah kami telah menjadikan bagi kalian 2 mata kalian, 1 lisan kalian dan 2 bibir kalian? Ataupun dalam surat yang lain yang dikenal dengan suratun Ni'am, surat yang berbicara tentang nikmat-nikmat Allah. Apa kata Allah di awal surat Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah lah yang mengajarkan kepada kalian Al-Quran. Khalaqal insan, Allah lah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan Allah lah yang mengajarkan kalian untuk bisa berbicara. Dia sesuatu yang kecil kaum muslimin, tetapi dia adalah bagian penentu keselamatan kita di dunia dan penentu keselamatan kita nanti di akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata dengan ucapan yang baik, ucapan yang benar. Kalau dia tidak mampu mengucapkan dengan kalimat yang baik, maka hendaklah dia diam, karena diamlah yang akan menyelamatkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah khazanah Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa lisan dia bagaikan 2 mata pisau. Dia akan menjadi nikmat manakala lisan benar-benar kita pakai sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bukankah kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah? Kesulitan-kesulitan kita akan dibukakan jalan keluar oleh Allah ketika seorang hamba Allah merutinkan untuk membasahi lisannya dengan beristighfar. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa manusia yang melazimkan untuk beristighfar, mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Allah akan berikan segala keinginan-keinginannya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari mana yang tidak dia sangka-sangka datangnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang hamba Allah akan dimudahkan dia memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala? Timbangan kebaikannya akan diberatkan oleh Allah adalah ketika dia membasahi lisannya dengan mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimat yang mudah di lisan manusia, yang berat di timbangan dan akan menjadikan dia dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tetapi kaum muslimin, dia akan menjadi sesuatu yang berbahaya, suatu yang akan menjadi mimpi buruk bagi kita manakala lisan tidak kita pergunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kehidupan kita akan dihinakan oleh Allah. Di dalam kubur kita akan disiksa oleh Allah. Bahkan di akhirat disampaikan oleh Rasul, innal abda la yatakallama min sakhatillah la yalqa biha balan. Ada manusia yang mereka berucap dengan ucapan yang dia anggap ringan, yang dia anggap remeh, yang dia anggap sepele, tetapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah dengan kalimat-kalimat itu, sab'ina kharifan,
bahkan 70 tahun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wabaki ala khati'atika, perbanyaklah engkau menangis dari berbagai dosa, kesalahan, kemaksiatan yang engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah wahai Uqbah, dosa dia tidak akan pernah habis, dosa dia tidak akan pernah hilang sampai engkau benar-benar datang kepada Allah, beristighfar, bertaubat dan meminta ampun dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Dan baru yang ketiga, wal yasa baitaka, hendaklah engkau jaga dirimu, engkau jaga keluargamu, engkau jaga anak istrimu dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Perintahkan mereka untuk beribadah, ajarkan mereka ilmu-ilmu agama, sehingga dengan itu engkau akan dimuliakan oleh Allah karena telah menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah khazanah Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir, bentuk kecintaan beliau kepada para sahabat, bentuk kecintaan beliau kepada kita orang-orang beriman. Mari sama-sama kita jaga 3 amal ini. Jagalah lisan kita, menangislah dari berbagai dosa dan kesalahan, dan tentunya mari sama-sama kita lihat, sudahkah keluarga kita menjadi orang-orang yang sama-sama saleh, yang selalu berubudiah dan tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, selamatkan kita, dan kumpulkan kita bersama orang-orang saleh dan para nabi-nabi Allah nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Moga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.